إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, terutama nikmat iman dan Islam, nikmatul hidayah, nikmatul ilm, nikmat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, Syahrus Siyam wa Syahrus Sabr, bulan puasa dan bulan kesabaran. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Syahrus Siyam, bulan puasa, dijuluki bulan kesabaran karena memang bulan tersebut di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa di siang harinya dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Dan tentunya puasa itu, barakallahu fikum, adalah melatih kita untuk sabar. Karena di antara hikmah dari puasa adalah menempa ketakwaan dan menempa kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kesabaran dengan bahasa yang hampir sama dengan pahala puasa. Karena memang kedua-duanya bentuk kesabaran. Masalah kesabaran, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya hanya saja orang yang sabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ternyata puasa juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, hadis qudsi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi.
Setiap amalan akan dilipatkan 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. As-sawmu li, karena puasa ini untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya sesukaku. Apa maknanya? Bi ghairi hisab. Tanpa hitungan. Allah lipatkan sekehendaknya. Sebagaimana pahala sabar, innamma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan berikan pahala sabar dengan tanpa hitungan. Dan demikian pula Allah katakan tentang puasa, adapun puasa untukku, aku akan membalasnya sesukaku. Aku akan memberikan pahalanya sesukaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas sampai 700 kali lipat, tapi bighairi hisab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita disuruh untuk sabar menahan lapar dan haus. Kita disuruh untuk sabar menahan amarah sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, kita berbuka puasa dan kita dibolehkan makan dan minum. Artinya barakallahu fikum, untuk Allah, karena Allah, apa yang tadinya halal ketika Allah katakan jangan, maka kita tahan dan kita sabar sampai Allah izinkan. Kita tahan, kita sabar sampai Allah izinkan, yaitu ketika berbuka puasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau kita bisa puasa sebulan penuh di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan Ramadan yang sudah lewat, maka tidakkah kita berpikir bahwa kita pun sekarang ini sepanjang umur kita berpuasa untuk tidak melakukan yang haram karena Allah, untuk tidak melakukan dosa-dosa karena Allah. Kita tahan karena Allah mengharamkan, karena Allah melarang, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah ridhai dan Allah perintahkan dan Allah suruh kita masuk ke dalam jannah, maka di sana silahkan. Tidak ada yang Allah larang. Allah berikan semua apa yang kalian mau. Ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh nafsu kalian seluruhnya. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa sabar dari pagi sampai maghrib. Semestinya kita pun bisa sabar dari hidup kita sampai mati kita, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hidup seorang mukmin adalah kesabaran. Hidup seorang mukmin adalah menahan diri. Hidup seorang mukmin adalah berhati-hati dari pelanggaran dan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar untuk tidak melampaui batas dalam beribadah. Sabar untuk tidak melampaui batas dalam amarah. Sabar untuk tidak melampaui batas dalam segala perkara. Semua ada porsi-porsinya. Semuanya ada ukuran yang diizinkan dan tidak boleh berlebih. Bahkan makan minum pun ketika kalian tidak puasa, silahkan kulu washrabu. Tapi apa akhir ayatnya? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini ikhwani fillah azakumullah, diajarkan kita al-qasad tablughu. Diajarkan untuk al-qasad, al-iqtisad, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Apa adanya, secukupnya. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu amalan yang baik, amalan ibadah. Tetapi kalau berlebih-lebihan melampaui batas, Rasulullah SAW menyatakan jangan. Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari yang namanya ghulu, karena sesungguhnya al-ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Binasanya Bani Israel, binasanya kaum Nasrani adalah karena mereka ghulu. Ya ahlal kitab, kata Allah, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan ghulu dalam agama kalian. Jangan berlebih-lebihan. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi dari satu sisi mereka berkurang-kurangan dan melalaikan, menggampangkan.
Di sisi lain, mereka ghulu dan berlebihan. Pakaian yang terkena najis bukan mereka cuci, mereka buang. Mereka gunting. Mereka buang bagian yang terkena najis dan mereka menganggap tidak mungkin bisa dibersihkan. Ikhwani fillah azakullah, ini adalah ghulu, melampaui batas dan berlebih-lebihan. Sampai mereka berlebih-lebihan terhadap nabi mereka sendiri. Yahudi berlebih-lebihan terhadap nabinya sampai menyatakan bahwa Uzair anak Allah. Nasrani berlebih-lebihan terhadap nabinya sampai menyatakan Isa anak Allah atau jelmaan Allah dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun kaum muslimin dijaga agar mereka tetap istiqamah di atas Quran dan sunnah, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Rasulullah SAW juga mengatakan ketika mereka sedang melempar jumrah, Al-Qutli asal hasa al-qadhaf, carikan untukku kerikil untuk melempar jumrah. Dicarikan sebiji-biji jagung. Kemudian Nabi berkata, na'am hakadha. Iya, sekecil ini atau secukup seperti ini. Jangan berlebih-lebihan, kata Nabi. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang yang melampaui batas. Diulangi oleh Rasulullah SAW 3 kali kalimat tersebut. Dan kata para ulama, maknanya jangan berlebih-lebihan, jangan memakai batu yang besar, yang bukan hanya akan melukai orang lain, tetapi jelas itu menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ibadah, bukan dengan nafsu amarah. Ini ibadah, bukan dengan emosi. Apalagi dalam beberapa bahasa-bahasa di dunia, lempar jumrah disebut dengan kucuk setan, lempar setan. Sehingga mereka yang dengan emosi melemparnya dengan kemarahan, dengan keras, dengan batu yang besar, dengan segala macam, karena bencinya kepada syaitan. Bencinya kepada syaitan, walhamdulillah, kita seluruhnya kaum muslimin benci kepada iblis, syaitan dan anak buahnya. Tetapi kita sedang ibadah, bukan sedang melampiaskan dendam. Kita sedang ibadah, ibadah haji. Maka kita bukan orang yang sedang melampiaskan dendam dan amarah. Maka cukup, kata Nabi, dengan sebiji-biji jagung. Halakal mutanatti'un. Akan binasa para mutanatti'. Akan binasa para mutanatti'. Akan binasa para mutanatti'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menyatakan bahwa kalimat ini am. Walaupun sebabnya tentang masalah melempar jumrah, tapi lihat kalimatnya. Tidak bilang jumrah, tidak bilang melempar jumrah. Rasulullah hanya menyatakan halaka, binasa, al-mutanatti'. Al-mutanatti'un bentuk jamak dari mutanatti'. Mutanatti' maknanya adalah melampaui batas dalam apapun. Sehingga mereka punya kaidah bahwa makna atau hikmah yang diambil adalah amun. Tidak dengan khusus sebabnya. Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususi sabab. Al-ibratu bi'umumil lafz. Pelajaran yang kita ambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah lempar jumrah, tetapi kalimatnya am. Rasulullah hanya menyatakan yang berlebih-lebihan itu akan membinasakan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Maka termasuk yang akan membinasakan adalah melampiaskan emosi dan kemarahan. Yang termasuk akan membinasakan adalah ketidaksabaran seseorang, atau ketidaksabaran satu masyarakat, atau ketidaksabaran rakyat ketika menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Dan kemudian mereka terbawa dengan emosinya dan kemarahannya. Nabi SAW mengatakan halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Ketika seorang sahabat datang kepadanya, ya Rasulullah, berikan nasihat dan wasiat kepadaku. Nabi menyatakan, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, berikan wasiat padaku. La taghdab. Ya Rasulullah, berikan wasiat padaku. La taghdab. Faraddada miraran, fayaqulu la taghdab. Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang lain. Nabi tidak melebihkan dari kalimat yang pertama.
Nabi hanya menyatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Orang yang terbawa emosi biasanya tidak terpakai pikirannya, tidak terpakai hatinya. Orang yang emosi tidak peduli dengan hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang emosi biasanya tidak peduli dengan akibatnya. Setelah binasa, hancur, setelah terbakar, setelah sekian dan sekian yang korban, baru dia berpikir, kenapa kami melakukan hal tersebut? Seperti mereka yang marah, membanting barang-barangnya sendiri. Setelah selesai menyesal, kenapa saya merusak barangku sendiri? Itu namanya barakallahu fikum al-ghadab. Maka makna sabar barakallahu fikum adalah jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Nabi SAW memuji orang-orang beriman karena mereka memiliki sifat al-afina 'anin nas. Atau kalimat sebelumnya diucapkan dalam Al-Quran, Allah katakan kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian juga menyatakan orang yang kuat bukan orang yang pandai dalam berkelahi. Orang yang kuat bukan orang yang menang dalam bertikai atau dalam berkelahi. Tetapi al-qawiyyu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi al-qawi, orang yang kuat adalah orang yang masih bisa menguasai dirinya walaupun dalam keadaan jengkel, marah, tapi masih dikuasai dirinya, enggak ngawur. Marah, ya Rasulullah, kita lawan saja mereka. Ketika kaum muslimin dilarang, dihalangi oleh Quraisy untuk masuk ke Mekah untuk beribadah. Kata mereka, ya Rasulullah, kita lawan saja. Kami orang kuat, kami orang yang siap perang. Kata Nabi, jangan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan sikap adil adalah sikap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mereka waktu itu di tanah haram, di bulan haram, dan tidak boleh berburu apalagi berperang. Tahan emosi kalian. Kufu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na. Mereka tahan kemarahan mereka kepada Quraisy, kepada musyrikin. Mereka tahan amarah mereka kepada musyrikin ketika itu. Mengapa? Bukan karena takut pada mereka, mereka pemberani. Tetapi karena bulan itu bulan haram. Karena tanah tersebut tanah haram. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika kita marah pada satu kaum, ternyata mereka muslimin. Apakah kita perangi mereka? Kita tahan amarah kita. Karena mereka muslimin, tidak halal darahnya. Mereka muslimin, kita tidak boleh menghunuskan pedang, apalagi memeranginya. Tidak boleh menghadapkan pedang itu ke arah muslim, belum menebaskannya. Mengarahkan moncong senjatanya atau ujung pedangnya ke hadapan seorang muslim haram, tidak boleh mengancam begitu. Bahkan ketika kalian ke pasar membawa senjata, kata Nabi SAW, "Falyumsik ala nisalih." Peganglah ujung tajamnya, jangan sampai terkena kaum muslimin. Lihat rahmat Islam. Maka barakallahu fikum, kesabaran sungguh merupakan pegangan kehidupan. Orang yang tidak sabar akan binasa, akan terhempas dalam berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan kebinasaan. Nasallahu ta'ala assalamu al-afiyah wal hidayah wa rahmah lana wa lahum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita sedih
dengan ucapan-ucapan para politikus yang sungguh nadanya sangat-sangat provokatif. Isinya provokasi yang mengerikan, yang sungguh kami mengkhawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi. Pertikaian, kekacauan, atau pertumbahan darah sesama muslimin. Sungguh kebanyakan di kalangan dua belah pihak adalah muslimin. Sungguh dari aparat keamanan pun kebanyakan muslimin. Sungguh dari TNI pun kebanyakan muslimin. Sungguh dari segala pihak, semuanya yang didominasi oleh muslimin. Maka barakallahu fikum. Alangkah mengerikannya bahasa-bahasa politikus, apalagi yang menyatakan kalau korban 100-200 biasa. Dalam sebuah penegakan keadilan. Astagfirullah. 100-200 manusia. Wallahi satu orang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Masjidil Haram. Ikhwanifidina azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti masa-masa jahiliyah dulu. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Astagfirullah. Wallahi saya khawatir. Jangan-jangan provokasi itu dari orang yang memang menghendaki hancurnya kaum muslimin di negeri ini. Jangan-jangan provokasi-provokasi itu adalah titipan dari negeri-negeri kafir yang menginginkan kehancuran Indonesia. Dan kehancuran bangsa, kehancuran masyarakat muslimin khususnya di Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia seluruhnya secara umum. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan bodoh. Jangan seperti apa yang dikisahkan tadi. Setelah selesai berantakan dan hancur, baru berpikir ulang. Sepertinya kita salah. Kenapa kita harus melakukan yang seperti ini? Dalam keadaan sudah hancur, sudah binasa, sudah terbakar, sudah terbunuh, sudah chaos. Percuma. Sehingga ancaman Rasulullah SAW, la yaghfiruhu, tidak diampuni sampai dia mengembalikan seperti semula. Apa bisa? Siapa yang membuat keonaran dan fitnah di satu negeri muslimin, maka tidak akan diampuni dosanya sampai dia tegakkan kembali seperti semula. Betapa susahnya. Kira-kira kapan akan kembali seperti semula negeri Suriah? Bagaimana bisa kembali seperti yang dulu? Maka mereka yang dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam pidato provokasinya menyatakan ighdab, 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 marahlah kalian, marahlah kalian, marahlah kalian. Wallahi demi Allah al-Arifi ad-Dal menyatakan kalimat ighdab bertentangan 180 derajat dengan ucapan Rasulullah SAW. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Rasulullah menyatakan la taghdab. Ini orang berkata terekam, terdengar. Ighdab, marahlah kalian, marahlah kalian. Dan subhanallah, hari ini di negeri kita banyak kalimat yang seperti itu muncul. Dari dua belah pihak. Menyatakan marahlah kalian, kalian harus marah, kalian harus begini, kalian harus begitu. Astaghfirullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ta'ala as-salamu wal afiyah في الدنيا والآخرة وأن الله تعالى أن يجعلنا بلدنا هذا بلدة آمنا مطمئنا يأتيها رزقها من كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.